Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabira Nafisa dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas proyek tes pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN yang diampu oleh Bu Fitrah Mulyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan abad keempat sebelum Masehi dan ke-6 Masehi. Direct democracy di Yunani. Dalam perkembangannya, demokrasi secara langsung mulai sulit dilaksanakan karena yang pertama, tidak adanya tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak. Yang kedua, untuk melakukan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan. Yang ketiga, hasil persetujuan secara mufakat sulit tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang adil. Yang keempat, masalah yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, demokrasi atau penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Untuk negara-negara modern, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena alasan yang pertama, penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan. Yang kedua, masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak. Yang ketiga, setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara. Menurut Abraham Lincoln 1863, secara substansif terdapat dua prinsip utama dalam demokrasi. Yang pertama, kebebasan atau persamaan, freedom atau equality. Yang kedua, kedaulatan rakyat, people's sovereignty. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato yaitu monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, mobokrasi atau ochlokrasi. Sedangkan Machiavelli membagi bentuk pemerintahan. Yang pertama monarki, yang kedua republik. Demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Henry B. Mayo. Selanjutnya, demokrasi sebagai sistem politik. Sistem politik dewasa ini dibagi menjadi yang pertama, sistem politik demokrasi. Yang kedua, sistem politik non-demokrasi, otoriter, totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan sistem komunis. Yang ketiga, sistem politik Islam. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi desa, rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan proses bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan absolut. Yang kedua, demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai dan adil dan menguntungkan bangsa. Yang ketiga, nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila atau kedaulatan rakyat, republik, negara berdasar atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip ketuhanan. Demokrasi Barat dan Indonesia. Dalam pandangan Barat, individu adalah makhluk otonom yang bebas sepenuhnya untuk mengejar semua kehendaknya, bahwa individu membentuk kehidupan bersama dengan individu lain adalah karena dorongan rasionya untuk memperoleh keamanan dan kesejahteraan yang terjamin, bukan karena secara alamiah individu ditakdirkan hidup bersama individu lain. Sebaliknya, dalam pandangan Indonesia, individu adalah secara alamiah bagian dari kesatuan lebih besar, yaitu keluarga,
sehingga terjadi perbedaan dalam kesatuan dalam perbedaan. Oleh sebab itu, pandangan bangsa Indonesia adalah bahwa hidup merupakan kebersamaan atau kekeluargaan. Individu diakui dan diperhatikan kepentingannya untuk mengejar yang terbaik baginya, tetapi itu tidak lepas dari kepentingan bersama atau kekeluargaan. Demokrasi Barat dan Indonesia. Kalau pelaksanaan demokrasi Barat dinamakan sekuler dalam arti bahwa tidak ada faktor ketuhanan atau religi yang mempengaruhinya, sebaliknya, demokrasi Indonesia tidak dapat lepas dari faktor ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Meskipun NKRI bukan negara berdasarkan agama atau negara agama, namun ia bukan pula negara sekuler yang menolak faktor agama dalam kehidupan bernegara. Demokrasi Barat dan Indonesia. Dalam demokrasi Barat adalah normal kalau partai politik mengejar kekuasaan agar dengan kekuasaan itu dapat mewujudkan kepentingannya dengan seluas-luasnya. The winner takes all. Ia hanya mengakomodasi kepentingan pihak lain karena dan kalau itu sesuai dengan kepentingannya. Jadi sikap win-win solution yang sekarang juga sering dilakukan di Barat bukan karena prinsip kebersamaan, melainkan karena faktor manfaat semata-mata. Di Indonesia berdasarkan Pancasila, demokrasi dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat. Jadi dianggap tidak benar bahwa pihak yang sedikit jumlahnya dapat dibuldozer oleh pihak yang besar jumlahnya. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia pada prinsipnya mengusahakan win-win solution dan bukan karena faktor manfaat semata-mata. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.